mulai pelajaran informatika. Mendengar suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, kali ini kita akan UTS. Untuk linknya itu sudah Bapak tutup. Jadi, yang sudah Bapak rekap itu cuma sedikit yang mau mengikuti UTS. Bapak tidak memaksa kalian ingin ikut UTS, karena nilai itu ada di tangan kalian sendiri. Jadi, bisa kita lihat yang ikut UTS itu dari data itu dulu. Nah, bisa kalian lihat ini adalah data yang ikut UTS. Kita buka 10, 23, 4, 5, 6. Nah, ini data yang mengikuti UTS. Cuman ada 19 orang dari kelas 10.1 sampai kelas 10.6. Sangat hebat, cuman yang mau mengikuti UTS itu cuman 19 orang. Nah, jadi bisa kita lihat ini 19 orang. Jadi berurutan Bapak akan perlihatkan PowerPoint mulai dari 10.1 sampai 10.6 yang ada di sini dulu. Tapi untuk hari ini itu Bapak usahakan biar bergantian. Kita ambil karena di sini sedikit 10.1 dan 10.2, 10.1 dan 10.2 dulu. Kita ambil 10.1 dan 10.2 itu ada 1, 2, 3, 4 orang yang ingin mengikuti UTS. Tapi jika tidak menyahut atau tidak menjelaskan atau tidak valid filenya, kita cancel. Seperti contohnya Dwi Andini. Dwi Andini ada di sini? Ada di Zoom? Dwi Andini? Tidak ada. Nah, seperti punya Dwi Andini, bisa kita lihat. Ini disebut tidak valid atau tidak pas. Bisa kita lihat. Dwi Andini. Yang pertama yang dikirim adalah file kosong. Nah, seperti ini itu tidak valid atau tidak sesuai karena yang dikirim adalah file kosong. Seharusnya dicek dulu filenya baru dikirim. Dan setelah Bapak cek, ternyata Dwi Andini ini mengirim di GCR. Seperti ini. Bapak meminta waktu itu, berarti Dwi Andini ini tidak hadir dalam Zoom yang minggu yang lalu. Bapak meminta dalam bentuk PowerPoint. Ini yang dibuatnya adalah dalam bentuk Word. Bisa kita lihat lambangnya di sini adalah bentuk Word. Nah, jadi kita lanjut ke Nadine. Ada hadir di sini orangnya? Nadine? Kalau tidak menyahuti, Bapak skip dan Bapak anggap tidak mendapatkan nilai UTS Informatika. Untuk Nadine, apa ada orangnya? Bapak hitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti Nadine ini tidak ikut UTS. Untuk yang berikutnya itu Najil. Najil ada di sini orangnya hadir di dalam Zoom? Najil? Tidak hadir juga. Ini PPT yang dibuat Najil. Karena Najilnya tidak hadir di dalam Zoom, Bapak anggap berarti tidak mau mendapatkan nilai UTS.
dari awal, dari data awal. Kalau Victoria hadir di dalam Zoom? Hadir, Pak. Ya, Ya, soalnya kita di tunggu instruksi dari Bapak dulu. selesai. Ditulis ya, oh kalau apa sebenarnya ini jadi nanti kalau digabungin itu nanti. Ya, Bapak langsung ambil nilai. Untuk Victoria itu kelas 10-2. Ya, Victoria bisa langsung dimulai, jelaskan yang dibuatnya PPT. Ya, Pak. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang hardware penyimpanan. Topik utama yang akan dibahas pada presentasi kali ini diantaranya yaitu tentang hard disk, SSD, flash disk, dan juga SD card. Hard disk merupakan salah satu bagian dari komponen utama pada sebuah komputer. Hard disk sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menyimpan data dan juga untuk membaca data yang terdapat pada sebuah perangkat. Bisa dilihat ini adalah komponen-komponen dari hard disk. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan platter, yang mana platter ini berfungsi untuk menyimpan data pada komputer secara permanen. Kemudian selanjutnya ada yang namanya spindle. Spindle ini merupakan pusat dari cakram platter yang berputar tadi. Kecepatan dari spindle ini mempengaruhi kecepatan pada transfer data yang akan dilakukan. Selanjutnya ada bagian yang dinamakan read atau write head, yang mana dia ini berfungsi untuk membaca data yang terdapat di dalam platter tadi. Kemudian yang terakhir ada akuator. Akuator ini merupakan lengan yang bergerak mengatur perputaran pada spindle. Komponen ini berfungsi sebagai pengawas dalam pembacaan data pada hard disk. Kemudian ada yang namanya SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan salah satu komponen yang mana digunakan untuk menyimpan data untuk laptop maupun untuk komputer selain dari hard disk. Bisa kita lihat bagaimana itu gambar dari hard disk sudah tertera seperti presentasi yang sudah saya tampilkan. Kemudian selanjutnya ada Pak, scroll ke bawah. Kemudian ada yang namanya flash disk. Flash disk sendiri merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan sebuah file dari satu komputer ke komputer lainnya. Bisa dilihat bagaimana gambaran dari flash disk itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada yang namanya SD card. SD card ini sendiri bisa disebut juga sebagai kartu memori, merupakan sebuah komponen yang dipergunakan untuk media penyimpan data digital berupa gambar, audio, serta video pada sebuah perangkat handphone. Bisa dilihat bagaimana gambar SD card ada di situ. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan presentasi yang sudah saya buat. Apakah ada? Kalau tidak ada, saya tutup presentasi saya pada hari ini. Selamat pagi dan terima kasih. Ya, untuk presentasinya itu lumayan sudah bagus dan untuk tampilannya juga sudah bagus. Nah, jadi contoh dari PowerPoint itu bisa disebut seperti ini dan tidak banyak teks dan lebih ke fokus ke penyampaian dari suatu materinya. Jadi kalau membuat PowerPoint itu jangan sampai penuh suatu teks di dalam layar. Jadi seperti ini contohnya ini sudah bagus. Nah, jadi seperti ini sudah bagus. Ya, jadi untuk hari ini
yang presentasi dan mendapat nilai UTS itu cuma Victoria dari kelas 10-2. Ya, jadi kita ke materi yang berikutnya. Untuk UTS kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung minggu depan lagi siapa yang presentasi. Kalau di sini sudah habis semuanya, nah kalau di sini sudah habis semuanya yang mengikuti UTS, baru Bapak buka lagi link yang mau mengikuti UTS. Jadi kita habiskan dulu yang ada di sini. Iya, jadi kita lanjut ke materi lagi. Tapi isi dulu yang semester 1 semester 2 tadi ya kan link. Ini kelihatan PowerPoint punya Bapak? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Ya, jadi kita masuk ke materi PowerPoint tentang jaringan internet. Nah, untuk jaringan internet, kita sambil memperbaiki PowerPoint yang ada di sini. Misalnya seperti ini, jaringan internet. Jadi bisa kita perbaiki. Di sini warna putih dan warna kuning, ini agak menyatu. Lebih baik kita ganti warnanya itu ke warna hitam, biar lebih jelas kelihatan. Kalau warna kuning itu membuat sakit mata mungkin. Bagi yang sudah berlama-lama di depan komputer atau di depan layar HP kalian. Jadi kita ganti ke warna hitam. Untuk slide berikutnya yaitu seperti ini. Ini sudah bagus untuk teks lebih jelas. Jadi di sini bisa dilihat, kelihatan tidak yang internet interconnected network? Kelihatan tidak? Apakah delay atau tidak? Internet merupakan suatu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Itu kelihatan tidak di kalian? Kelihatan, Pak. Ya, jadi internet atau interconnected network di dalam slide ini sudah bagus untuk tampilannya. Nah, di sini internet merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan ke seluruh dunia. Salah satunya, satu contohnya itu adalah HP kalian yang terhubung dalam internet. Tapi di sini bisa kita lihat, di sini ada internet, di sini ada PDA. PDA ini bisa disebut dengan mungkin smartphone. Di sini ada server. Di sini ada personal komputer. Nah, di sini ada handphone. Nah, jadi semuanya itu terhubung dalam internet. Nah, seperti ini contohnya, ini bikin sakit mata kalau kita membuat salah satu contoh PowerPoint yang seperti ini. Dan terlalu cerah warnanya. Kita ganti dulu pada bagian ini. Alangkah baiknya untuk tulisannya, misalnya kita ganti seperti ini. Kita ganti ke warna hitam. Nah, kayak ini kan lebih baik. Di sini untuk tulisan warna hijau, ini kita ganti ke warna hitam. Nah, seperti ini lebih jelas untuk dilihat. Nah, jika di sini banyak mengandung teks, di sini bisa kita hilangkan. Salah satu contohnya,
Nah, jadi bagian dari sini ini bisa kita hapus. Internet ialah network. Jadi yang bagian paling bawahnya itu bisa dijelaskan kalian bisa melihat di buku atau bisa melihat di kertas yang kalian tulis, misalnya bagian yang kalian hapus, misalnya seperti ini. Datang yang kita yang kecil, kecil datanya berapa? Dulu itu kacarnya sekarang macet. Nah, seperti ini. Jadi sedikit teks itu lebih baik, namanya PowerPoint itu dia cuman poinnya saja. Bisa dilihat. Misalnya seperti ini, internet. Kita coba slideshow. Nah, internet ialah salah satu network komputer global yang memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan elektronik atau email, berkomunikasi, berbelanja, mencari informasi, dan dapatkan dokumen, berbagai jenis file atau program. Nah, jadi seperti ini ialah salah satu network. Jadi di sini kita bisa dapat mengirim pesan, berkomunikasi, berbelanja online seperti di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Dan mencari informasi seperti kita mengetik di Google, apapun yang kita cari kita dapatkan, mulai dari berbagai dokumen atau jenis file atau program yang ada di internet. Nah, dengan kata lain, internet adalah jaringan dari jaringan komputer. Internet merupakan contoh jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar ke seluruh dunia menggunakan protokol TCP/IP sebagai bahasa, menggunakan arsitektur client server, remote server, menyediakan file, memberi layanan bagi user komputer lokal. Nah, jadi untuk penjelasan lebih panjangnya itu bisa kalian buat di kertas atau di tempat lain. Jadi untuk PowerPoint itu fokus ke penyampaian dan poin-poinnya saja yang ditampilkan. Seperti halnya yang slide berikutnya seperti ini. Intranet adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi internet sehingga terbentuk lingkungan yang seperti internet tetap bersifat privat bagi perusahaan yang bersangkutan. Biasanya intranet dihubungkan ke jaringan internet dengan dilengkapi firewall. Nah, seperti ini bisa kita ganti, misalnya untuk teksnya kita ganti ke warna hitam dulu. Nah, seperti ini lebih enak untuk dilihat. Nah, untuk tulisannya kita bisa ganti menjadi misalnya cara yang bisa dibaca dan nyaman dilihat. Nah, seperti ini kita ganti ke warna hitam atau kita tambah garis misalnya. Nah, intranet adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan yang menghubungkan teknologi internet sehingga terbentuk lingkungan yang seperti internet tapi bersifat privat bagi perusahaan yang bersangkutan. Ini kita hapus yang biasanya internet dihubungkan ke jaringan internet dan dilengkapi firewall. Biasanya intranet ini dikhususkan untuk perusahaan agar tidak bisa ditembus oleh hacker biasanya. Karena sangat bahaya jika dia misalnya terbentuk di lingkungan yang seperti internet tapi bersifat privat. Nah, bersifat privat ini untuk mencegah dari yang namanya misalnya hacker dan yang ingin berbuat jahat ke jaringan internet mereka. Dan biasanya dilengkapi firewall, itu adalah pelindung dalam suatu sistem jaringan, biasanya firewall. Nah, untuk slide berikutnya itu ada extranet. Ini kita perbaiki dulu. Mungkin kita ganti jadi warna hitam seperti ini. Untuk extranet ini kita ganti misalnya warna hitam, kita ganti gaya tulisannya misalnya seperti ini. Kita beri garis bawah. Nah, seperti ini sudah nyaman untuk dilihat. Jadi extranet
adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman antara pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya dalam rangka mendukung operasi bisnis atau pengaksesan informasi bisnis. Biasanya ekstranet ini seperti yang dijelaskan, dia lebih fokus ke bisnis biasanya, ke jaringan bisnis. Agar antara pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya merasa aman dalam berkomunikasi dalam internet, tidak ada misalnya saling menyadap satu sama lain atau mengutip lah biasanya. Nah, jadi untuk slide berikutnya ini seperti ini. Nah, seperti ini bikin sakit mata kalau kita lihat. Kalau kalian tahu download saja dari internet, kalau tidak kalian rubah, itu ternyata banyak yang seperti ini untuk PowerPoint-nya. Ini bikin sakit mata, jadi kita ganti dulu untuk warnanya. Sejarah internet ini hampir tidak kelihatan kalau cahaya komputernya itu cerah. Ya, coba kita ganti dulu ke warna hitam. Nah, seperti ini. Kita ganti ke warna hitam. Kita ganti tulisannya misalnya. Kita pilih yang ini misalnya. Nah, ini alangkah baiknya coba kita ganti dulu. Nah, kita ganti misalnya seperti ini. Di sini sejarah internet mungkin sangat panjang dibuat dalam satu slide. Harusnya sejarah internet ini mungkin bisa kita ambil dari awal dan tahunnya saja, dari awalnya dari 1969 sampai 2004. Jadi kita ambil, nah seperti ini. Bagian yang ke bawahnya mungkin tidak perlu dibuat, mungkin dari awal sampai akhir dulu dibuat. Nah seperti ini misalnya. Nah, sampai seperti ini sejarah internet, mulai dari 1969, sejarah internet dimulai ketika Departemen Pertahanan Amerika, Defense Advanced Research Project, DINSI atau DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Net. Nah, setelah perkembangan zaman sampai ke 2004, jumlah host internet mencapai 5 juta di seluruh dunia. Sebenarnya kalau sejarah internet ini, kalau kita buat di dalam suatu PowerPoint, mungkin memakan waktu sangat banyak untuk dijelaskan. Jadi mungkin kita ambil dari awal dan tahun akhir sampai tahun berapa yang kita ambil. Nah setelah itu untuk slide berikutnya, itu ada internet di Indonesia. Nah, untuk internet di Indonesia di sini ada 1985 sampai 1994. Kalau seperti ini masih lumayan untuk dibuat dalam presentasi. Tidak seperti yang tadi dalam sejarah internet itu sangat banyak dari atas sampai bawah. Kalau di sini internet di Indonesia itu sedikit, dan di sini untuk PowerPoint-nya sudah jelas kelihatan mulai dari teks dan background-nya sudah nyambung dan tidak bikin kita sakit mata. Jadi dari sini internet di Indonesia dari 1985 berdiri di UUNet yang menghubungkan Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Surabaya. Setelah itu 1990 dibangunlah infrastruktur jaringan nasional. Setelah itu mulai 1992 pertemuan pertama membahas teknologi internet oleh BPP Teknologi, 8 STT Telkom Bandung, dan Universitas Indonesia, dibentuklah Internet
paguyuban. Setelah itu ada 1994 top level domain ID masuk ke Indonesia, dan 1994 Ipteknet sebagai internet service provider pertama di Indonesia. Inilah salah satu contoh sejarah. Kalau kalian tahu internet service provider ini, Ipteknet, ini sama halnya mungkin kalau zaman dulu itu sejenis seperti Telkomsel lah. Seperti Telkomsel, Indosat, dan lain, cuman ini yang pertama kali ada di Indonesia. Jadi ini adalah sejarah internet di Indonesia. Nah, untuk slide berikutnya itu ada manfaat internet. Nah, di sini manfaat internet kita coba ganti dulu yang bagian atasnya judulnya kita ganti ke warna hitam. Nah, kita ganti ke warna hitam, kita ganti di sininya untuk tulisannya seperti ini, manfaat internet. Sebenarnya manfaat internet ini kita ganti juga tulisannya warna hitam. Nah, seperti ini. Manfaat internet secara umum banyak manfaatnya yang diperoleh apabila mempunyai akses internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet, seperti misalnya informasi untuk kehidupan pribadi. Setelah itu ada informasi untuk kehidupan profesional atau kerja. Keanggotaan internet tidak mengenal batas negara. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas, jarak, dan waktu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh manfaat internet. Ini bisa ditambahkan misalnya seperti ini terlalu banyak, misalnya mungkin sampai sini 3 mungkin cukup untuk dibuat, dan jikanya masih terlalu banyak ini bisa kita hapus. Lokal dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk manfaat internet itu seperti ini, dan kita membahas masalah internet. Jadi kita berarti kalau kita membahas internet berarti ada tugas dari Bapak yang harus kalian kerjakan untuk materi internet. Itu tugasnya 1, membuat email, buat Gmail. Nah, ini ada tugas informatika. Mungkin Bapak beri waktu kalian 1 minggu untuk mengerjakannya, dan Bapak tutup setelah minggu depan, hari Kamis itu Bapak tutup, atau malamnya Rabu itu Bapak tutup minggu depan. Jadi tugasnya itu kalian, karena kita materi tentang internet, berarti kalian harus membuat Gmail. Membuat Gmail, yang pertama kalian membuat Gmail itu harus ada yang namanya nama. Jadi nama itu, untuk nama emailnya seperti ini, nama kalian. Setelah itu kalian tambahkan misalnya tahun lahir kalian, misalnya 2005 misalnya. Nama kalian beri tahun lahir, baru kalian beri titik atau belajar @gmail.com. Nah, seperti ini. Kalian membuat email, nama kalian, tahun lahir, baru titik belajar gmail.com.
Kita coba praktekkan apakah bisa menambahkan dot belajar. Kita coba praktekkan dulu. Nah, kita membuat akun untuk diri sendiri. Ini kelihatan tidak di layar kalian? Google, buat akun Google. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi kita buat akun Google. Misalnya seperti ini, buat nama depan kalian. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya Adit Yoga misalnya. Bisa kita buat namanya misalnya Adit, misalnya tahun lahirnya 2005. Oke, kita beri titik, belajar @gmail. Nah, berarti bisa kita coba lagi. Untuk sandinya kita buat misalnya kita tampilkan sandinya misalnya seperti ini, 123 misalnya Adit misalnya. Kita copy, kita pindahkan ke sampingnya seperti ini. Apakah bisa? Ini sebagai contoh. Untuk passwordnya kalian bebas membuatnya, dan yang pasti kalian harus ingat passwordnya. Kalau bisa setelah kalian membuat email ini, kalian catat di kertas nama penggunanya ini, nama penggunanya yang Adit 2005 titik belajar. Ini sebagai contoh saja. Jadi ini kalian tulis di kertas nanti @gmail.com. Setelah itu sandinya apa, itu kalian tulis di kertas kalian. Kalian tulis di buku di buku, kalian di buku catatan, kalian tulis nanti untuk nama penggunanya sampai @gmail.com dan sandinya. Setelah itu kita coba untuk berikutnya apakah bisa. Nah, berarti bisa. Ini kalian buat nomor HP kalian. Ini nomor HP kalian harus yang aktif. Kalau kalian misalnya tidak punya nomor HP yang aktif, kalian bisa pakai nomor orang tua kalian atau nomor saudara kalian, bisa. Yang penting harus ada yang namanya nomor HP, nanti ada konfirmasi ke HP kalian. Nah, yang pasti yang harus kalian ingat itu adalah nama pengguna dan sandi. Tujuannya apa? Biasanya kalian itu kalau sudah pas nanti atau penilaian akhir semester, kalian bisa yang namanya lupa yang namanya email atau tidak ingat yang namanya email, apalagi passwordnya. Jadi kalau kalian sudah membuat akun ini anggap saja akun cadangan kalian. Kalau kalian nanti mengikuti PAS, itu kalian tiba-tiba lupa emailnya, lupa sandinya. Jadi kalau kalian punya akun cadangan seperti ini, kalian tinggal masukkan saja lagi, misalnya emailnya, masukkan sandinya. Di mana kalian dapat sandinya? Ya di buku catatan tik kalian yang sudah kalian tulis. Jadi kalian tidak perlu lagi panik, harus tanya sana, dan tanya sini. Lupa sandi alasannya dan tidak ingat. Yang pasti kalian sudah belajar membuat yang namanya email dan kalian sudah menulisnya itu di buku catatan tik kalian. Kalau kalian waktu pas nanti lupa emailnya, kalian tinggal buka
buku tik kalian, kalian tinggal masukkan email dan password yang kalian buat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita kembali ke tugas kita yang tadi. Nah, jadi tugas kalian adalah membuat Gmail. Untuk contoh penamaan emailnya atau nama penggunanya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nama, kalian beri tahun, kalian beri titik, kalian beri belajar @gmail.com, ini sudah ada di sananya. Jadi yang kalian buat itu adalah nama kalian, tahun lahir kalian, titik, belajar. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tugasnya nomor 2. Setelah kalian membuat Gmail, kalian kirim ke alamat email Bapak. Ini email Bapak. Kirim email. Nah, ini adalah email Bapak. Putri Persada 78@guru.sma.belajar.id. Nah, jadi isi teks emailnya, isi teks emailnya kalian buat. Untuk judulnya dulu itu kalian buat karena ini tugas tanggal 17 Bapak berikan. Jadi untuk judulnya kalian buat tugas email 17.03.2022. Nah, ini untuk judul. Dan untuk tugasnya, untuk isinya, isi email, kalian buat dalam isi emailnya itu nama, dan kelas. Contohnya, misalnya seperti ini. Aditya misalnya, Aditya Yoga misalnya. Di bawahnya kalian tambah kelas 10.1 misalnya. Nah, ini contohnya saja. Aditya Yoga kelas 10.1 ini contoh. Jadi di dalam isi email itu kalian beri nama kalian dan kalian enter, kalian beri kelas kalian. Jadi tugas kalian itu adalah yang pertama, kalian membuat Gmail dengan ketentuan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalian kirim emailnya ke alamat Bapak, yaitu hutripersada78@guru.sma.belajar.id. Setelah kalian kirim ke alamat email ini, setelah itu kalian, yang pasti dulu, ini urutannya salah, yang pasti kalian buat email dulu. Setelah itu kalian kirim email, kalian isi emailnya, itu yang pertama judulnya itu tugas email 17.03.2022. Setelah itu untuk isi emailnya nama dan kelas. Setelah itu kalian kirim emailnya ke email Bapak, itu hutripersada78@guru.sma.belajar.id. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Pak. Iya. Belum sudah Nuni tinggal kirim aja ya Pak. Kirim aja Kak. Bisa juga tinggal kirim, kalau sudah membuat tinggal kirim saja. Ya, kalau sudah dikirim berarti sudah selesai tugasnya. Apa ada
yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Bapak tutup. Usahakan email yang kalian buat itu kalian tulis di dalam buku tik kalian, email dan passwordnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak tutup. Cukup sekian yang Bapak jelaskan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.